Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang ayah di Luwu, Sulawesi Selatan menggendong putrinya naik turun gunung demi bisa sekolah online. Ia juga harus membawa tabung oksigen karena sang anak menderita kelainan jantung. Menggendong sang anak harus dijalani Irmawanto agar putrinya ini bisa mengikuti sekolah online. Naik turun gunung sejauh 2 km dilakoni oleh warga Lumika di Luwu, Sulawesi Selatan ini. Hampir setiap hari, Irmawanto harus menggendong Raihana yang kini duduk di kelas 3 SMA 20 Makassar. Pasalnya lokasi yang memiliki sinyal internet jauh dari tempat mereka tinggal. Dan Raihana juga harus digendong sang ayah karena telah lama mengidap kelainan jantung. Sesekali Irmawanto dibantu putranya bahkan harus membawa tabung oksigen untuk Raihana. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika Raihana mengalami sesak nafas tiba-tiba. Ya, meski dalam kondisi penuh keterbatasan, Raihana tetap semangat mengerjakan tugas sekolahnya. Ia bahkan ingin menjadi alumni terbaik di sekolah dan bercita-cita menjadi dokter. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Betul-betul semangatnya itu tidak pernah surut lah Pak. Dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, dia selalu ingin bisa. Penyakit jantung yang diderita Raihana memang sudah sejak lama. Kedua orang tuanya sudah menjual sawah dan kebun demi biaya berobat putrinya. Berkeliling ke berbagai rumah sakit di Makassar dan Jakarta juga sudah pernah dilakoni. Namun kesembuhan tak kunjung menghampiri. Hingga seluruh biaya habis dan akhirnya Raihana hanya bisa dirawat di rumah dengan kondisi seadanya. Tetap semangat Raihana. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin iNews melaporkan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka terhadap 85 sekolah di ibu kota. Uji coba sekolah tatap muka ini digelar mulai hari ini hingga 29 April mendatang. Salah satu sekolah yang menggelar uji coba pembelajaran tatap muka adalah SMKN 44 Jakarta. Uji coba PTM ini menggunakan sistem pembelajaran campuran, di mana sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya masih secara online. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan diterapkan, mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 50% dari total kapasitas, jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai. Sekolah lain di ibu kota yang juga menggelar pembelajaran tatap muka adalah SDN Cideng 07 Jakarta Pusat. Sejumlah aturan pun diterapkan seperti pengaturan hari masuk bagi para siswa dan jumlah siswa di kelas maksimal hanya 50% dari kapasitas. Durasi belajar pun per kedatangan maksimal hanya 3 jam. Selain itu, sekolah juga menutup kantin dan tidak menggelar pelajaran olahraga. Sudah bersama kami Nadia Raisa di SMKN 44 Kemayoran dan Kevin Pakan di SDN Cideng 07 Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu dengan Nadia Raisa. Selamat siang Nadia, seperti apa jalannya percobaan sekolah tatap muka di sana? Ya, Wilson dan juga Deta, tentunya untuk menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM di
sekolah SMKN 44 Jakarta tempat saya melaporkan, tentunya di sini banyak sekali persiapan yang dilakukan terkait dengan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu tubuh, lalu juga tentunya dari kebersihan, baik itu mencuci tangan, seperti di sini misalnya ada banyak sekali wastafel di setiap sudut dari depan kelas. Di sini ada sekitar 24 wastafel yang dibagi di 3 lantai. Nah, selain itu juga tentunya ada berbagai persiapan-persiapan lain seperti bagi siswa dan juga guru-gurunya harus menggunakan masker pada saat kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga terkait dengan jarak tempat duduk diatur sedemikian rupa, yaitu ada sekitar jarak 1,5 meter agar siswa pada saat belajar mengajar juga tidak berkerumun. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita akan bertanya-tanya dengan Kepala Sekolah SMKN 44 Bapak Adroy Abdullah. Dan selamat siang Pak. Siang. Ya, saya mau tanya, selain menerapkan protokol kesehatan 3M, itu apa aja sih persiapan yang dilakukan oleh SMKN 44 ini dalam menghadapi PTM nih Pak? Baik, jadi selain hal yang tadi, kita persiapkan dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kemudian adanya rapat-rapat dan bimbingan-bimbingan dari dinas dan suku dinas dalam rangka mempersiapkan diri supaya piloting ini berjalan dengan baik. Terutama yang menyangkut masalah bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi kehadiran siswa secara langsung di sekolah sebagaimana yang kita harapkan bersama, baik orang tua, para siswa, dan termasuk tenaga pendidik itu sendiri. Mungkin Pak bisa dijelaskan dari durasi belajar, lalu apakah ada ekstrakurikuler dan apakah ada jam istirahat gitu Pak? Mekanismenya seperti apa sih selama PTM ini? Baik, untuk PTM ini kita terbatas ya, terbatas dalam artian waktunya juga tidak seperti biasa. Kita dari jam 7.30 atau jam 7 sampai jam 11.30. Kemudian proses belajarnya dalam 1 minggu itu bergiliran sesuai dengan tingkat 10, 11, 12 gitu. Kemudian cara belajarnya juga sesuai dengan ketentuan pakai jarak antara 1 sampai 1,5 meter sehingga tidak ada bersinggungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Lalu bagaimana sih Pak respon dari orang tua murid gitu? PTM ini akan dilakukan, itu seperti apa? Apakah mereka mendukung atau mungkin ada kekhawatiran tersendiri, itu bagaimana Pak? Intinya mereka mendukung, terbukti dengan adanya satu-satunya SMK Jakarta Pusat 2 yang lolos dari kegiatan piloting ini. Tentu itu adalah atas izin dari orang tua sebagai bukti bahwa dia mendukung adanya kegiatan proses belajar mengajar secara normal. Mungkin bisa diceritakan Pak, kendala-kendala apa aja sih yang dihadapi oleh pihak sekolah selama melaksanakan PTM Pak? Kendala belum kelihatan ya, karena kan kita baru hari pertama nih, sampai dari tanggal 7 sampai tanggal 29. Jadi kendala belum kelihatan, nanti kita evaluasi setelah kegiatan PTM ini. Mungkin terakhir Pak, bagaimana nih antusiasme baik dari guru-guru dan juga murid-murid menyambut dimulainya uji coba PTM ini Pak? Sangat antusias ya, dari semua kalangan, artinya semua pihak, dari guru, dari orang tua, dari siswa, karena memang sudah kelihatan boring ya, udah bosan selama lebih dari berbulan-bulan atau hampir setahun ya. Bahkan kami itu nunggunya, kita semuanya nunggunya Januari 2021, tapi kan ternyata mundur di bulan ini, bulan April ya. Jadi antusias sekali. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, tentunya banyak sekali siswa yang sangat antusias untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi protokol kesehatan harus tetap diterapkan dan juga untuk dapat kembali belajar langsung di sekolah, mereka juga harus membawa surat izin dari orang tua. Ya, Deta dan juga Wilson. Ya, kalau di SMKN 44 orang tua antusias dengan tatap muka, bagaimana dengan SDN Cideng 07 Jakarta? Ada Kevin di sana. Kevin, bagaimana respon orang tua terkait dengan pembelajaran tatap muka dan persiapan di sana apa saja?
Ya, Deta Wilson pemirsa, memang benar sekali bahwa Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau secara PTM begitu. Dan terkait respon dari orang tua berdasarkan pantauan kami dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi hingga saat ini kami melaporkan bahwa respon orang tua cukup mendukung dan sangat antusias begitu dengan terlihat ketika mereka mengantarkan anak-anak mereka untuk masuk ke sekolah ini, namun juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga terkait bagaimana mekanismenya tadi kami memantau bahwa berjalan cukup kondusif, berjalan cukup lancar, karena kami melihat juga anak-anak di sini juga sangat antusias begitu, terutama dalam belajar secara offline dan juga pun ada juga anak-anak yang belajar secara online begitu. Namun Deta dan Wilson untuk mengetahui sebenarnya bagaimana mekanismenya terkait pembelajaran secara tatap muka saat ini dan bagaimana pengawasan yang dilakukan dari pihak pemerintah tepat. Saat ini sudah bersama kami pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pusat 1 dengan Ibu Murniati. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Bu, terkait bagaimana sih mekanismenya tadi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka seperti apa, Bu? Orang tua mengantar cuma sampai di pintu gerbang, lalu guru menyambut siswa-siswi yang datang dan diukur suhunya, baru langsung ke protokol kesehatan, mencuci tangan. Ini tempatnya. Terus setelah cuci tangan, mereka baru masuk ke kelas, ditunggu lagi dengan guru kelasnya. Di kelas juga ada protokol kesehatan. Ini yang kami sediakan, sanitizer, terus masker, dan semuanya ada di sini. Yang tidak membawa vesel dipinjamkan dari sekolah. Nanti sore kami akan semprot kembali untuk persiapan hari Jumat. Itu saja, Mas. Bu, terkait juga pembelajaran ini mengingat juga dibatasi begitu ya untuk mungkin jenjang kelas 4 ini hari ini dan jenjang kelas 5 ini hari berikutnya. Seperti apa sih Bu mekanismenya? Ya, kelas 4, 5, dan 6. Tapi hari pertama ini memang keputusan dari dinas. Kemarin pengarahan untuk kepala sekolah dan kami selaku pengawas kelas 5 yang didahulukan. Terus besok PJJ atau belajar di rumah secara online, dibersihkan ruangan yang dipakai atau seluruh sekolah kelas yang dipakai ruangannya, baik pun di luar, disemprot oleh tenaga damkar. Dari kami juga kerjasama dengan pihak RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Sore nanti beliau bekerja untuk menceprot ruangan dan sekitarnya. Bu Burni, ini kan sebelum tenaga pendidik mengajar sudah dilakukan proses vaksinasi. Tapi untuk para siswa di sini, apakah ada kemungkinan Bu untuk para siswa ini nantinya akan dites Ginos begitu untuk mengecek apakah memang aman dari penyebaran COVID-19, Bu? Ya, kami berusaha. Pak Lurah dan Pak Camat pun akan berusaha, dan begitu juga Bapak Wali Kota sudah kami komunikasikan secepatnya siswa-siswi yang jadi piloting ini akan diusahakan secepatnya. Baik, terima kasih Bu Murniati atas waktunya. Selamat siang, Bu. Ya pemirsa, tadi merupakan wawancara saya bersama pengawas sekolah di tempat ini yang mengatakan bahwa juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan memang tentunya untuk para tenaga pendidik ini sudah melalui proses assessment atau penilaian sebelumnya yang kurang lebih 1 hingga 2 minggu, terutama dalam kondisi kesehatan mereka supaya terbebas dari COVID-19. Dan juga tadi kami sempat bertanya terkait apakah ini siswa dapat dilakukan tes COVID-19 seperti Ginos. Ini pihak dari pengawas juga sedang melakukan proses komunikasi begitu kepada pihak pemerintah setempat. Dan tentunya dengan adanya pembelajaran secara tatap muka ini diharapkan seluruh pihak dapat menerapkan protokol kesehatan ini agar tidak terjadinya adanya klaster baru di sekolah-sekolah yang sedang melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka. Deta dan Wilson. Ya, Kevin dan Nadia melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih atas kerjasama Anda. Dan pemirsa, Pemkot Madiun menggelar sekolah tatap muka luar ruangan bagi pelajar sekolah menengah tingkat pertama. Belajar tatap muka ini digelar di Taman Kota sebagai salah satu solusi sekolah saat pandemi. Dengan bus sekolah, para pelajar sekolah menengah pertama ini tiba di Taman Lalu Lintas Kota Madiun. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok sesuai sekolah dan mata pelajaran yang dijadwalkan. Ada yang belajar olahraga, ada juga yang belajar bahasa Indonesia. Sekolah tatap muka ini pertama digelar sejak pandemi yang terjadi Maret tahun lalu. Meski di luar ruangan, pelaksanaan belajar tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker menjadi kewajiban.
Para pelajar mengaku senang dengan konsep belajar di luar ruangan ini. Kerinduan bertemu dengan teman dan mendengar penjelasan guru pun kini terobati. Senang outdoor sebenarnya. Kalau daring kan bisa memahami materi juga, kadang ada kendala internet atau berbagai lainnya. Kalau outdoor gini? Kalau outdoor sih senang bisa berkumpul sama teman-teman lagi. Setengah-setengah lah. Ya kadang senang daring, kadang senang outdoor. Kalau outdoor kenapa? Kalau daring kenapa? Kalau daring lebih gimana, bisa gampang tanya orang tua. Kalau outdoor gampang paham pelajaran karena Sekolah luar ruangan ini masih dalam tahap uji coba dan kini terus dievaluasi. Di Madiun ada 14 titik lokasi belajar tatap muka di luar ruangan bagi pelajar setingkat SMP. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya bang, sekolah tatap muka ini ditanggapi antusias oleh siswa dan juga orang tua karena sepertinya rindu untuk berkomunikasi dengan teman-teman satu kelas dan juga para guru. Betul sekali, apalagi kalau belajarnya di taman, itu bisa menjadi salah satu ya angin segar, walaupun pelajarannya matematika tapi bisa chill, karena kan di luar ruangan. Gak hanya sekolah sebenarnya, memang banyak kegiatan yang disarankan itu dilakukan di luar ruangan ya, untuk sirkulasi udaranya biar bagus. Betul sekali, nah kita akan tanya seperti apa belajar di luar ruangan, karena tadi seperti di Madiun yang sudah diberlakukan, sudah bersama dengan kami Ibu Lismawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun. Selamat siang Ibu Lisma. Selamat siang. Baik Ibu, ini kan sekolah tatap muka sudah digelar di sana. Nah, apakah memang semua sekolah diterapkan untuk belajar di luar ruangan atau sebagian masih ada yang di dalam ruangan Ibu? Ya, terima kasih Mas Wilson. Untuk pembelajaran tatap muka yang berada di luar ruangan itu kami terapkan untuk jenjang SMP, yaitu kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, namun dalam hal ini tidak semua kelas itu pembelajarannya berada di luar ruangan. Ada juga yang masih menggunakan daring. Demikian. Bu Lisma, indikator luar ruangan ini seperti apa Bu? Apakah di taman atau di halaman sekolah? Dan bagaimana dengan sekolah yang mungkin tidak memiliki tempat outdoor luar ruangan yang memadai? Iya Mbak Deta, terima kasih. Indikatornya di sini, kebetulan di Kota Madiun itu pembangunan yang untuk bisa digunakan pembelajaran di luar ruangan itu sangat banyak sekali dan luar biasa, seperti yang ada di Jalan Pahlawan, itu Pahlawan Street Center juga ada, kemudian di Sumber Bumi, ada juga di Taman Bantaran Kali Madiun, kemudian di Bumi Perkemahan Rawa Bening, kemudian ada di beberapa kelurahan juga ada seperti di Lapangan Gemangan, kemudian Lapangan Winomo, Lapangan Kanigoro, Lapangan Pilangbangu, dan juga ada di hutan kota, seperti hutan kota yang ada di Ngegong, kemudian hutan kota yang ada di Perhutani, itu juga sangat memungkinkan untuk pembelajaran di luar ruangan. Kemudian ada juga lapak-lapak yang di berbagai kelurahan itu ada semua, itu juga sangat memungkinkan untuk pembelajaran di luar ruangan. Baik, nah tapi kalau misalnya kita belajar di luar ruangan ada tantangannya Bu Lisma ini, karena pasti siswa nggak fokus ngelihat ke guru, ngelihat ke sana kemari orang jalan, iya betul. Ini gimana triknya dari para guru agar siswa ini bisa tetap fokus ketika belajar di luar ruangan, Bu? Iya, baik. Gini Mas Wilson, untuk para guru di sini konsen banget pada saat pembelajaran di luar ruangan, sehingga ada tim, ada 2 guru. Jadi dalam satu pembelajaran di luar ruangan itu 2 guru. Contohnya ada guru bahasa Indonesia dalam satu jenjang, yaitu kelas 7 di sekolah tersebut itu hanya satu kelas nanti yang berada di luar ruangan, sehingga guru bahasa Indonesianya ada 2 orang yang langsung mengampu di luar ruangan. Yang 1 orang itu langsung mengajar, kemudian yang satunya nanti bisa memperhatikan siswa-siswa yang mungkin kurang fokus karena terlalu senang untuk melihat lingkungan yang ada di luar, sehingga ada guru lain yang membantu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Lismawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Pemirsa, gelar sekolah tatap muka 24 siswi dan 2 orang guru di El Iman Islamic Boarding School Kota Padang positif COVID-19. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.